Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas 11 MIPA 5 ingin menjelaskan penyakit pada sistem sirkulasi, yaitu leukemia. Kami terdiri dari 7 anggota, yaitu Adi Saputra, Adinata Sadewa, Ahmad Sidik, Salma Anissa, Sheila Salma, Cintarini Banar, dan Vina Oktavia. Apa aja sih yang akan kami jelaskan? Yang pertama, deskripsi leukemia. Yang kedua, penyebab leukemia. Dan yang ketiga, pengobatan atau pencegahan leukemia. Apa itu leukemia? Leukemia merupakan salah satu jenis penyakit kanker darah yang dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Leukemia adalah penyakit kanker yang terjadi akibat sel-sel di sumsum tulang tidak berkembang dengan normal. Pengertian leukemia adalah kondisi saat jumlah sel darah putih di tubuh mengalami lonjakan hingga melebihi jumlah yang normal. Membludaknya jumlah sel darah putih ini membuat fungsinya terganggu dan mengacaukan fungsi organ-organ lain di tubuh. Gejala leukemia, gejala umum yang biasanya dirasakan penderita penyakit leukemia adalah demam dan menggigil, tubuh terasa lelah. Rasa lelah itu tidak hilang meskipun penderitanya sudah beristirahat, berat badan menurun drastis, anemia, serta timbul bintik merah di kulit, mimisan, dan tubuh mudah memar, berkeringat berlebihan, terutama pada malam hari, mudah terkena infeksi, lalu muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Perut terasa tidak nyaman akibat organ hati dan gejala leukemia sama seperti jenis kanker lain. Leukemia juga bisa menyebar ke organ lain seperti paru-paru, saluran pencernaan, jantung, ginjal, dan testis. Bila sel kanker leukemia telah menyebar, gejala lainnya seperti sakit kepala hebat, mual dan muntah, linglung, kehilangan kendali otot, dan kejang-kejang. Penyebab leukemia. Sebenarnya hingga kini, para ahli masih belum mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya leukemia pada seseorang. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang rentan terhadap leukemia. Yang pertama adalah ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia. Yang kedua adalah kebiasaan merokok yang dapat meningkatkan risiko berkembangnya leukemia mieloblastik akut. Yang ketiga adalah kelainan genetik seperti misalnya Down syndrome. Yang keempat adalah kelainan darah seperti misalnya sindrom myelodiplasia yang seringkali juga disebut sebagai preleukemia. Yang kelima adalah pernah mengalami pengobatan kanker seperti kemoterapi dan radioterapi. Yang terakhir adalah ketika seseorang sering terpapar radiasi tingkat tinggi atau zat kimia seperti benzena. Jenis-jenis leukemia. Penyakit leukemia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah acute lymphocytic leukemia atau ALL. ALL atau leukemia limfositik akut juga bisa disebut leukemia limfoblastik akut. Penyakit leukemia ini terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi sel darah putih jenis limfositik yang belum matang. ALL kebanyakan diderita anak-anak. Yang kedua adalah acute myeloid leukemia atau AML. AML atau leukemia myeloid akut terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi myeloblas, yaitu sel darah putih myeloid yang tidak matang. AML dapat muncul pada anak-anak maupun orang dewasa. Di Amerika Serikat, The National Cancer Institute menyebut AML sebagai kasus leukemia yang paling banyak dideteksi. Yang keempat yaitu chronic lymphocytic leukemia atau CLL. CLL atau leukemia limfositik kronis terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi limfosit yang tidak normal dan secara perlahan menyebabkan kanker. Dalam situs American Cancer Society disebutkan bahwa CLL kebanyakan diderita oleh orang berusia di atas 55 tahun. Yang kelima ada chronic myeloid leukemia atau CML. CML atau leukemia myelositik kronis terjadi ketika sumsum tulang tidak mampu memproduksi sel myeloid yang matang. Sebelum membuat diagnosis leukemia, dokter akan melakukan sejumlah tes untuk mengkonfirmasi gejala-gejala leukemia.
Nah, setelah itu memastikan jenis leukemia dan barulah dokter akan memilih jenis perawatan yang tepat. Terus bagaimana sih cara agar kita mengetahui apakah kita terkena leukemia? Jadi nanti dokter akan melakukan tes-tes sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung darah lengkap. Nah, tes darah berupa hitung darah ini bertujuan melihat jumlah dan tingkat kematangan berbagai jenis sel darah. Dari contoh darah akan dilihat sel-sel yang tidak normal atau yang belum matang. Terus nanti akan dilakukan biopsi sumsum tulang belakang. Nah, tes ini dilakukan dengan mengambil sampel jaringan sumsum tulang belakang menggunakan jarum panjang. Dan sampel ini kemudian diperiksa di laboratorium untuk mengetahui jenis leukemia dan seperti apa tingkat keparahannya. Dan yang terakhir akan ada tes pemindaian atau CT scan, MRI, PET scan. Tes-tes ini dapat menemukan tanda-tanda keberadaan leukemia. Pengobatan leukemia. Jenis-jenis perawatan untuk penyakit leukemia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kemoterapi, yaitu pengobatan yang menggunakan obat khusus untuk mematikan sel-sel leukemia. Pasien leukemia bisa minum hanya satu jenis obat atau kombinasi beberapa obat. Yang kedua ada radioterapi atau terapi radiasi, yaitu pengobatan yang menggunakan sinar radiasi berkekuatan tinggi untuk menghancurkan dan menghambat pertumbuhan sel leukemia. Terapi sinar radiasi dapat ditargetkan ke area tertentu di tubuh maupun ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada transplantasi sumsum tulang, yaitu prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Yang keempat ada imunoterapi atau terapi imun, yaitu pemberian obat-obatan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan sel kanker. Dan yang terakhir ada terapi target, yaitu penggunaan obat-obatan untuk menghambat produksi protein yang digunakan sel kanker untuk berkembang. Contoh jenis obat yang bisa digunakan adalah penghambat protein kinase seperti imatinib. Lindungi diri dari resiko leukemia. Hingga saat ini belum ada satu cara yang dianggap paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit leukemia. Namun, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri dari leukemia. Cara melindungi diri dari risiko penyakit leukemia adalah 1. Berolahraga secara teratur, 2. Berhenti merokok, 3. Menghindari paparan zat kimia seperti benzela. Bila Anda bekerja di lingkungan yang rentan akan paparan zat tersebut, gunakan alat pelindung diri. Yang keempat adalah lakukan deteksi dini kanker, terutama bagi Anda yang memiliki riwayat kanker dalam keluarga.